Materi yang pertama yaitu parameter suhu, di mana alatnya yaitu termometer air. Yaitu kita masukkan ke dalam air, lalu kita tunggu kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit kita akan mendapatkan berapa suhu air tersebut. Jadi selanjutnya yaitu kecerahan, di mana alatnya yaitu kita menggunakan secidis. Cara penggunaannya yaitu kita masukkan ke dalam air sampai secidis tadi tidak terlihat. Lalu kita ukur. Ini yang disebutkan jarak hilang. Lalu kita angkat perlahan sampai secidis tadi terlihat di atas permukaan air, yang disebut jarak tampak. Setelah itu kita ukur berapa jarak tampak dan jarak hilangnya tadi, yang mana sudah kita tandai tadi. Mana rumus kecerahan perairan yaitu jarak tampak ditambah jarak hilang dibagi 2. Alatnya yaitu keseluruhan, di mana alatnya yaitu turbidometer, air sampel, pipet, dan tisu gulung. Penggunaan sebaiknya turbidometer kita kalibrasi terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, turbidometer sudah siap digunakan dengan menekan tombol on. Nah, kita masukkan air sampel ke dalam botol pipet hingga batas yang ditentukan. Lalu kita tutup botol pipet. Setelah itu kita letakkan ke dalam turbidometer. Lalu kita tekan read. Selanjutnya kita tunggu hingga 25 detik sehingga sampai keluar nilai kekeruhan tersebut. Materi yang keempat yaitu adalah kedalaman, di mana alatnya yaitu pemberat dan meteran. Caranya yaitu kita masukkan pemberat tadi ke dalam perairan sampai ke dasar perairan. Apabila sudah sampai, kita tandai, lalu kita angkat. Lalu kita ukur dengan meteran seberapa dalam perairan tadi. Selanjutnya yaitu kecepatan arus. Di sini kita akan mengukur kecepatan arus dari titik A ke titik B dengan menggunakan stopwatch. Kita lepaskan dari titik A hingga ke titik B dengan menggunakan stopwatch. Apabila sudah sampai di titik B, stopwatch kita berhentikan. Setelah dicatat, kita masuk ke perhitungan, di mana rumusnya yaitu jarak tempuh dibagi waktu dikali 1,25, di mana 1,25 merupakan rumus kecepatan air dari kolam air tersebut. Baik, materi kita yang pertama yaitu tentang pH, di mana alatnya yaitu kertas lakmus dan pH indikator. Cara penggunaannya yaitu cara mengukur pH kita dengan cara kertas lakmus ini kita celupkan ke dalam kolam selama 1 menit. Setelah 1 menit, lalu kita angkat kertas lakmus dan kita kibas-kibaskan sampai pH di kertas lakmus berubah. Lalu kita cocokkan dengan pH indikator. Selanjutnya yaitu tentang oksigen terlarut, di mana alatnya yaitu botol Winkler dan Erlenmeyer. Caranya yaitu kita masukkan botol Winkler ke dalam kolam, lalu kita masukkan air kolam ke dalam botol Winkler dengan kemiringan 45 derajat dengan perlahan. Setelah kita angkat tadi, lalu kita tambahkan larutan MnSO4 1 ml. Setelah kita tambahkan MnSO4, lalu kita tambahkan NaOH-KI 1 ml atau sampai membentuk endapan coklat. Setelah itu kita kocok dengan menggunakan gerakan angka 8. Kita kocok, lalu kita tambahkan larutan H2SO4 sampai endapan hilang. Lalu kita tambahkan larutan amilum sebanyak 1 tetes 1-2 tetes. Aduk perlahan. Setelah itu kita tambahkan larutan natrium sulfat sampai warna air berubah. Selanjutnya yaitu karbon dioksida bebas. Penggunaannya yaitu kita menggunakan botol Winkler, lalu kita ambil air dalam kolam. Tambahkan larutan fenopelin 1-4 tetes. Aduk sampai perlahan. Kita tambahkan larutan fenopelin. Kita tambahkan lagi larutan Na2CO3 sampai air berubah menjadi warna pink. Materi yang selanjutnya yaitu plankton, di mana alat-alatnya yaitu sebelum pengambilan sampel plankton sebaiknya kita kalibrasi terlebih dahulu.
Pengambilan sampel plankton, kita menggunakan ember air sebanyak 25 liter. Setelah itu, sampel plankton kita pindahkan ke botol sampel. Sampel plankton kita beri larutan lugol sebanyak 4 tetes. Materi selanjutnya yaitu periviton. Baik, selanjutnya kita akan mengambil sampel periviton yang melengket di bebatuan di pinggir sungai. Kita ukur diameter batu yang kita ambil tadi. Setelah itu kita lakukan pengerikan pada batu tadi dengan menggunakan aquades. Secara perlahan, berikan lugol pada sampel periviton tadi sebanyak 3-4 tetes. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada sampel plankton dan periviton tadi. Mana alat-alatnya yaitu mikroskop binokular, objek glass, cover glass, aquades, pipet tetes, tisu gulung, dan air sampel. Selanjutnya kita kocok sampel periviton dan plankton tadi. Kita lakukan kalibrasi pada objek glass dengan menyemprotkan aquades. Setelah itu kita lakukan pengelapan dengan tisu gulung tadi. Setelah itu kita ambil air sampel tadi dengan menggunakan pipet tetes dan kita teteskan di objek glass sebanyak 1 tetes. Setelah itu kita letakkan cover glass tadi di atas objek glass dengan kemiringan 40 derajat. Kita amati periviton tadi dengan menggunakan mikroskop binokular. Setelah kita amati air sampel tadi, selanjutnya kita identifikasi dengan mengecek buku identifikasi sesuai apa tidak. Materi yang selanjutnya yaitu adalah bentos, di mana alat-alatnya yaitu paralon dan plastik sampel. Kita di perairan dangkal kita menggunakan paralon. Cara pengambilan sampelnya yaitu dengan menancapkan paralon ke tepi sungai, lalu menahan ujung paralon dengan menggunakan telapak tangan dan angkat secara perlahan. Lalu setelah itu kita masukkan ke plastik sampel. Selanjutnya yaitu kita saring sampel bentos tadi dengan menggunakan saringan bentos. Selanjutnya kita pindahkan sampel tadi ke cawan Petri. Lalu kita amati dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya kita amati dengan menggunakan mikroskop. Dan dengan cara menangkap segera. Setelah itu kita masukkan ke plastik sampel. Materi yang selanjutnya yaitu struktur komunitas tumbuhan riparian. Kita memiliki dua metode. Yang pertama metode transek dan yang kedua metode kuadrat. Dalam metode kuadrat kita menggunakan alat yaitu petak kuadrat. Memiliki panjang 1 x 1 meter. Oleh 3 jenis vegetasi tumbuhan, berikut contohnya. Setelah kita amati 3 jenis vegetasi tumbuhan tadi, selanjutnya kita analisis dengan cara menghitung jumlah jenis, nilai kerapatan jenis, indeks, dominansi, dan frekuensi. Metode yang selanjutnya adalah metode transek, di mana alat-alatnya yaitu gunting, meteran, dan tali rafia. Dalam metode transek, terlebih dahulu kita menentukan lokasi transek, kemudian menentukan 2 titik sebagai pusat garis transek di mana panjang garis transek tersebut sepanjang 50 meter. Pada garis transek dibuat segmen yang panjangnya 10 x 10 meter. Garis-garis pada segmen tersebut merupakan petak contoh atau plot. Di setiap plot dilakukan pengamatan dan identifikasi jenis tumbuhan serta dihitung jumlah jenis tumbuhan yang ditemukan. Langkah terakhir adalah perhitungan jumlah individual pohon, diameter pohon, dan prediksi tinggi pohon untuk setiap jenis. Merupakan perpaduan antara kata mangrove yang berasal dari bahasa Portugis
dan kata grove berasal dari bahasa Inggris, sehingga gabungan kedua kata tersebut menjadi mangrove. Hutan mangrove disebut juga hutan payau atau lebih dikenal hutan bakau. Alat-alatnya yang kita gunakan adalah kotak, dan cara prosedur kerjanya adalah kita meletakkan kotak tadi di bawah pohon, menunggu selama 14 hari. Setelah 14 hari, kita ambil kotak tadi dan untuk melakukan pengamatan di laboratorium. Itu serasa yang kita ambil tadi, kita masukkan ke dalam oven. Kita tunggu selama 24 jam dengan derajat 80 derajat Celcius. 24 jam kita ambil serasa yang kita oven tadi. Lalu kita timbang serasa tadi. Demikianlah video kita tentang biomasa hutan mangrove. Sekian, terima kasih. Serasa adalah tumpukan dedaunan kering, rantingan, dan berbagai sisa vegetasi lainnya di atas permukaan tanah yang nantinya akan mengalami dekomposisi dan mineralisasi. Dekomposisi serasa merupakan peristiwa perubahan fisik maupun kimiawi oleh mikroorganisme tanah, baik bakteri, fungi, dan hewan tanah lainnya. Sedangkan mineralisasi adalah proses penghancuran bahan organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik sederhana. Guguran serasa berperan dalam memberikan input nutrien dalam tanah, yaitu sebagai penyumbang unsur hara dan sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.